Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Karina Ipahana Sinamo dengan NIM 25111111200017 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot, pembuluh darah, nerus, dan tulang di kepala. Nah, pertama kita akan membahas tentang otot. Otot adalah jaringan yang lunak dari tubuh yang mampu berkontraksi ataupun memendek dan berelaksasi ataupun memanjang untuk menghasilkan pergerakan. Otot dikenal sebagai alat gerak yang aktif. Sifat dari kerja otot ada dua, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis adalah dua otot bekerja berlawanan arah. Jika satunya kontraksi, yang lain akan berelaksasi. Contohnya yaitu biceps dan triceps. Yang kedua, ada sinergis. Sinergis adalah dua otot atau lebih bekerja bersamaan dengan tujuan yang sama. Contohnya itu adalah ada otot antar tulang rusuk. Yang selanjutnya yaitu sumber energi otot. Otot menggunakan beberapa sumber energi tergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Yang pertama adalah fosfokreatin. Energinya cepat tapi habis dalam 5-8 detik. Fosfokreatin adalah molekul berenergi tinggi yang menyimpan gugus fosfat. Ketika energi dibutuhkan dengan cepat, gugus fosfat ditransfer ke adenin difosfat untuk membentuk adenin trifosfat. Memungkinkan kontraksi otot instan meskipun hanya untuk durasi yang sangat singkat. Yang kedua adalah glikolisis. Glikolisis atau anaerob menghasilkan asam laktat cepat tapi cepat lelah. Glikolisis anaerobi ini adalah proses metabolisme yang dimana glukosa dipecah tanpa adanya oksigen yang cukup. Proses ini menghasilkan energi ataupun adenin trifosfat dengan sangat cepat, tetapi juga menghasilkan asam laktat yang terakumulasi dan menyebabkan kelelahan serta nyeri otot. Nah, yang ketiga yaitu fosforilisasi oksidatif ataupun aerob. Dia menggunakan oksigen sebagai sumber energi utama untuk aktivitas jangka panjang. Fosforilisasi oksidatif adalah proses utama produksi energi dalam sel yang membutuhkan oksigen. Proses ini jauh lebih efisien daripada glikolisis anaerobi dan dapat menopang produksi energi untuk aktivitas fisik jangka panjang seperti lari maraton. Nah, yang selanjutnya ada gangguan pada sistem otot. Gangguan pada sistem otot yaitu yang pertama atrofi, kedua hipertrofi ketika kram atau kejang otot, yang keempat distrofi otot, dan yang kelima strain ataupun terkilir. Yang pertama yaitu atrofi. Atrofi adalah penurunan massa otot karena jarang digunakan. Atrofi otot adalah kondisi medis yang ditandai dengan mengecilnya dan menyusutnya jaringan otot, yang dapat terjadi akibat kekurangan aktivitas fisik ataupun imobilisasi di jangka panjang. Nah, yang kedua adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan massa otot karena latihan yang berlebihan. Hipertrofi adalah kebalikan dari atrofi, di mana terjadi peningkatan ukuran serabut otot individu yang biasanya terjadi sebagai respon terhadap latihan beban yang intens dan konsisten. Yang ketiga yaitu kram ataupun kejang otot. Kram atau kejang otot adalah kontraksi otot yang menyakitkan secara tiba-tiba. Kondisi ini terjadi dikarenakan otot berkontraksi secara tidak sengaja dan tidak dapat rileks. Seringkali disebabkan oleh kelelahan otot, dehidrasi, atau ketidakseimbangan elektrolit. Yang keempat adalah distrofi otot.
Distrofi otot adalah penyakit genetik yang melemahkan otot. Distrofi otot adalah sekelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan otot progresif dan hilangnya massa otot seiring waktu. Berbeda dengan atrofi yang biasanya dapat didapatkan. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu strain ataupun terkilir. Strain atau terkilir adalah cedera robek serat otot. Strain atau terkilir adalah cedera umum yang terjadi ketika serat otot atau tendon yang melekat, meregang berlebihan, atau robek seringkali diakibatkan oleh aktivitas fisik yang tiba-tiba ataupun yang berlebihan. Yang keempat adalah mekanisme kontraksi otot ataupun sliding filament theory. Nah, proses kontraksi otot yaitu proses kontraksi terjadi ketika filamen aktin dan miosin saling mendekat ataupun bergeser. Penjelasannya yaitu menurut teori filamen geser, kontraksi otot terjadi saat filamen aktin dan miosin saling bergeser melewati satu sama lain, bukan memendek sendiri-sendiri. Nah, tenaga kontraksi otot yaitu adenin trifosfat. Adenin trifosfat diperlukan untuk pelepasan dan pengikatan miosin ke aktin. Energi dalam bentuk ATP sangat penting untuk siklus jembatan silang atau aktin miosin, memungkinkan kepala miosin mengikat, menarik, ataupun power stroke dan melepaskan aktin. Kontraksi konsentris yaitu otot memendek. Contohnya itu mengangkat beban. Kontraksi konsentris adalah jenis kontraksi di mana otot menghasilkan tegangan dan memendek pada saat bersamaan seperti saat mengangkat beban ke atas. Kemudian ada kontraksi eksentris. Kontraksi eksentris adalah otot memanjang saat menahan beban. Kontraksi ekstensif terjadi ketika otot memanjang di bawah tegangan, seringkali saat menahan beban melawan gravitas, seperti saat menurunkan beban secara perlahan. Yang kelima adalah jenis otot. Jenis otot ada 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik ataupun biasanya disebut juga dengan otot rangka adalah berbentuk silindris berinti banyak di tepinya, bekerja secara sadar ataupun sering disebut volunteer. Dia melekat pada tulang. Nah, yang kedua ada otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dan memiliki satu inti di tengah. Dia bekerja secara tidak sadar ataupun secara involuntar. Dia itu terdapat di dalam organ-organ yang ada di dalam. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang. Intinya berada di pusat. Dia bekerja secara tidak sadar ataupun involuntar dan hanya ada di jantung. Selanjutnya yaitu karakteristik dari jaringan otot, yaitu yang pertama kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot memendek dari ukuran semula. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot kembali ke ukuran semula. Cara dari kerja otot sendiri yaitu otot bekerja berpasangan melalui proses kontraksi ataupun memendek dan mengeras, dan relaksasi memanjang. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan menghasilkan gerakan tubuh. Saat berkontraksi, otot memendek dan mengeras, sedangkan saat relaksasi, otot memanjang. Terdapat lebih dari 650 otot rangka di tubuh manusia yang memungkinkan pergerakan.
Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan komponen utama sistem kardiovaskular. Sistem ini berperan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis ataupun homeostasis tubuh. Melalui pembuluh darah, darah dapat mengalir membawa oksigen, nutrisi, hormon, serta zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah saluran berbentuk tabung yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah bekerja sama dengan jantung sebagai alat sirkulasi darah. Pada manusia dewasa, total panjang pembuluh darah mencapai kurang lebih 100.000 km. Fungsi umum dari pembuluh darah sendiri yaitu mengalirkan darah dari jantung ke jaringan tubuh. Yang kedua, mengembalikan darah dari jaringan kembali ke jantung. Yang ketiga, menjadi tempat pertukaran gas, nutrisi, dan zat sisa metabolisme. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu membantu pengaturan suhu dan tekanan darah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, selanjutnya kita bahas tentang arteri, yaitu arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembuluh darah yang lain, yaitu ciri-cirinya yaitu dinding pembuluhnya. Dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis untuk menahan tekanan darah yang dipompa langsung dari jantung. Tekanan darahnya memiliki tekanan darah yang tinggi dibandingkan pembuluh darah vena. Katupnya tidak memiliki katup di sepanjang pembuluhnya, kecuali katup yang berada tepat di pangkal keluar jantung ataupun aorta. Kandungan darahnya umumnya membawa darah yang kaya akan oksigen ataupun O2, kecuali pada arteri pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Letak dan denyutnya biasanya terletak di lebih dalam di bawah permukaan kulit dan dapat diraba denyutnya yang mengikuti detak jantung. Untuk fungsi arteri sendiri, yaitu fungsi utamanya adalah menyalurkan darah beroksigen ke seluruh jaringan dan organ tubuh guna memasok nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan sel. Nah, pembuluh darah selanjutnya yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali menuju jantung. Struktur dindingnya yaitu dindingnya lebih tipis, kurang kuat, dan kurang elastis jika dibandingkan dengan pembuluh darah arteri. Selanjutnya itu, tekanan darahnya memiliki tekanan darah yang rendah. Katupnya dilengkapi dengan banyak katup di sepanjang pembuluhnya untuk mencegah aliran balik darah, sehingga darah tetap mengalir satu arah menuju jantung. Selanjutnya yaitu kandungan darahnya. Umumnya si vena itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida ataupun CO2, kecuali pada vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru. Fungsi utamanya yaitu yang pertama adalah transportasi darah. Yang kedua, penyimpanan. Transportasi darah maksudnya yaitu mengembalikan darah dari seluruh jaringan tubuh kembali ke jantung. Untuk penyimpanannya yaitu vena juga dapat mengembang untuk menampung volume darah yang bervariasi sesuai kebutuhan dari tubuh kita. Selanjutnya adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara arteriol ataupun percabangan dari arteri dan venula sebagai percabangan vena. Strukturnya itu sangat tipis. Dindingnya hanya terdiri dari satu lapis sel endotel yang memungkinkan terjadi proses difusi zat dengan mudah. Ciri utamanya yang kedua yaitu aliran darahnya lambat. Darah mengalir dengan kecepatan rendah di dalam kapiler untuk memberikan waktu yang cukup bagi proses pertukaran zat.
Nah, untuk ukurannya adalah ukurannya mikroskopis. Diameternya sangat kecil, bahkan hanya cukup untuk dilalui oleh satu sel darah merah dalam satu waktu. Untuk fungsi dari si kapiler sendiri, yaitu tempat pertukaran zat dan transportasi. Tempat pertukaran zat maksudnya berfungsi sebagai lokasi utama terjadinya pertukaran oksigen ataupun O2 dengan karbon dioksida ataupun CO2, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan sel-sel di seluruh jaringan tubuh. Maksud dari transportasi yaitu mengantarkan air dan zat kimia penting langsung ke dalam jaringan yang membutuhkannya. Struktur dinding pembuluh darah yaitu pembuluh darah ataupun kecuali kapiler umumnya berdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Tunika intima, lapisan terdalam yang bersentuhan langsung dengan aliran darah, tersusun dari sel endotel pipih. Untuk tunika media, lapisan tengah yang terdiri dari otot polos dan serabut elastis. Lapisan ini biasanya paling tebal pada pembuluh nadi ataupun arteri untuk mengatur tekanan darah. Tunika adventitia adalah lapisan terluar yang terbuat dari jaringan ikat, berfungsi sebagai pelindung dan penyokong struktural bagi pembuluh darah. Gangguan pada pembuluh darah adalah kerusakan atau masalah pada bagian-bagian lapisan-lapisan dan dapat menyebabkan penyakit, yaitu antara lain yang pertama hipertensi, aterosklerosis, varises, dan trombosis. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang dapat melemahkan dinding arteri. Aterosklerosis adalah penumpukan plak atau lemak ataupun kolesterol di dalam dinding arteri yang menyumbat aliran darah. Varises adalah pelebaran atau pembekakan pembuluh darah vena, biasanya berada di bagian kaki. Kalau trombosis adalah pembentukan gumpalan darah di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah yang dapat menghambat sirkulasi. Peran klinisnya yaitu memahami anatomi dan fisiologi pembuluh darah sangat krusial bagi tenaga medis untuk tindakan medis seperti pengambilan sampel darah atau pemasangan infus, prosedur bedah, operasi bypass atau perbaikan pembuluh darah yang pecah, diagnosis dan terapi, ataupun membantu dokter menentukan pengobatan yang tepat untuk pasien yang mengalami gangguan kardiovaskular. Mekanisme aliran darah. Mekanisme aliran darah adalah sistem sirkulasi bekerja sebagai jaringan transportasi vital yang digerakkan oleh perbedaan tekanan dan struktur pembuluh yang spesifik. Prinsip tekanannya yaitu darah secara alami mengalir dari area pertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan tertinggi berada di aorta saat keluar dari jantung dan terus menurun hingga mencapai titik terendah di vena. Urutan dari alirannya yaitu darah beredar melalui jalur arteri, ke arteriol, ke kapiler, ke venula, dan ke vena. Kecepatan alirannya yaitu kecepatan aliran darah paling lambat terjadi di kapiler. Hal ini disebabkan oleh luas penampang total kapiler yang sangat besar yang bertujuan untuk memberi waktu yang cukup bagi pertukaran nutrisi oksigen dan zat sisa antara darah dan jaringan sel. Faktor yang mempengaruhi aliran darah adalah beberapa variabel utama menentukan seberapa efisien darah mengalir dalam sistem sirkulasi. Faktornya yaitu 1. Tekanan darah, 2. Diameter pembuluh, yang ketiga resistensi
Perifer. Tekanan darah yaitu kekuatan yang diberikan oleh darah pada dinding arteri yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan pompa jantung. Yang kedua, diameter pembuluh adalah perubahan jari-jari pembuluh darah vasokonstriksi atau vasodilatasi. Adalah faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi resistensi dan aliran darah. Yang ketiga ada resistensi perifer, hambatan terhadap aliran darah yang ditentukan oleh viskositas atau kekentalan darah, panjang pembuluh, dan diameter pembuluh itu sendiri. Kesimpulan struktur dan fungsi pembuluh darah adalah komponen vital sistem kardiovaskular dengan karakteristik berbeda. Yang pertama, arteri. Arteri membawa darah kayak oksigen keluar dari jantung dengan tekanan yang tinggi. Vena mengembalikan darah ke jantung, memiliki dinding yang lebih tipis, dan dilengkapi oleh katup untuk mencegah aliran balik. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil dengan dindingnya selapis sel ataupun endotelium yang memfasilitasi pertukaran zat pada tingkat seluler. Nah, selanjutnya ataupun pembahasan kita yang terakhir adalah tulang di bagian kepala. Tulang kepala adalah kumpulan tulang yang membentuk rangka kepala untuk melindungi organ vital dan mendukung struktur wajah. Pendahuluannya, fungsi utama. Fungsi utamanya yaitu melindungi organ vital seperti otak dan organ-organ indera. Yang kedua, struktur utama. Struktur utamanya disusun oleh tulang-tulang yang disebut kranium. Peran tambahannya yaitu sebagai penopang dan tempat melekatnya otot wajah serta rahang. Kepentingannya, pemahaman anatomi ini sangat krusial dalam bidang kedokteran umum, bedah, dan kedokteran gigi. Pengertian dan strukturnya yaitu definisi tulang kepala adalah kumpulan tulang yang membentuk rangka kepala. Pembagian utamanya yaitu tulang kranium, neurokranium, bagian yang melindungi otak. Tulang wajah ataupun viscerokranium adalah bagian yang membentuk struktur wajah. Yang terakhir ataupun ketiga yaitu sutura. Sutura adalah sendi tidak bergerak yang menghubungkan tulang kepala satu dengan tulang kepala yang lainnya. Tulang kepala umumnya memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, melindungi organ vital seperti otak dan saraf kranial. Yang kedua, membentuk rongga wajah yang meliputi rongga mata, rongga hidung, dan rongga mulut. Yang ketiga yaitu menopang seluruh struktur wajah agar tetap kokoh. Yang keempat, menjadi tempat perlekatan otot, khususnya otot wajah, dan otot untuk proses mengunyah. Yang kelima, membantu proses fungsional tubuh seperti berbicara dan mengunyah makanan. Tulang kranium ataupun tulang tengkorak adalah bagian dari tulang kepala yang berfungsi khusus sebagai pelindung otak. Bagian-bagian dari tulang kranium ini terdiri dari 8 tulang dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama ada os frontal. Os frontal disebut juga dengan tulang dahi sebagai bahasa awamnya dan memiliki satu buah os frontal. Yang kedua ada os parietal. Os parietal bahasa awamnya adalah tulang ubun-ubun. Dia memiliki 2 buah tulang. Yang ketiga ada os temporal. Os temporal biasa disebut dengan tulang pelipis dan memiliki 2 buah tulang. Yang keempat yaitu os occipital ataupun tulang belakang kepala. Dia memiliki 1 buah tulang. Os
yang kelima yaitu os peonidalis. Os peonidalis yaitu bahasa awamnya tulang baji. Dia memiliki satu buah tulang. Yang terakhir adalah os ethmoidalis, yaitu biasa disebut dengan tulang tapis. Dia memiliki satu buah tulang. Nah, setelah kita ketahui bagian-bagiannya, kita akan membahas satu-satu bagian-bagian tulang kepala tersebut. Yang pertama tadi adalah os frontal ataupun tulang dahi. Karakteristiknya itu terletak di bagian anterior ataupun biasa disebut dengan bagian depan kepala yang membentuk dahi. Struktur yang dibentuk membentuk dahi, atap rongga mata ataupun orbita, dan memiliki rongga yang disebut dengan sinus frontalis. Fungsinya adalah berperan utama dengan melindungi lobus frontal, otak yang merupakan pusat fungsi kognitif tinggi seperti penalaran dan emosi. Yang kedua adalah os parietal ataupun biasa disebut dengan tulang ubun-ubun. Karakteristiknya merupakan sepasang tulang kanan dan kiri yang membentuk atap dan sisi samping kranium. Hubungan antara tulangnya berhubungan langsung dengan os frontal ataupun bagian depan dan os temporal bagian samping bawah dan os oksipital di bagian belakang. Fungsinya sendiri yaitu berperan penting dalam melindungi bagian atas otak ataupun lobus parietal dan memberikan struktur bentuk kepala. Nah, tulang yang ketiga adalah os temporal ataupun biasa disebut dengan tulang pelipis. Karakteristik dari os temporal yaitu sepasang tulang bilateral simetris yang membentuk sebagian besar dinding lateral atau sisi samping dan dasar tengkorak. Struktur pentingnya yaitu mengandung meatus acusticus externus ataupun lubang telinga luar, serta menampung komponen telinga tengah dan dalam. Fungsi dari os temporal sendiri yaitu berperan vital dalam fungsi pendengaran dan keseimbangan serta menjadi tempat melekatnya otot untuk mengunyah dan menelan. Sendi yang dipakai oleh os temporal yaitu menjadi lokasi bagi sendi temporomandibular ataupun TMJ, yaitu sendi yang menghubungkan rahang bawah dengan tengkorak. Yang keempat adalah os oksipital ataupun biasa disebut dengan tulang kepala belakang. Letaknya terletak di bagian posterior ataupun belakang dan inferior ataupun bawah kepala, membentuk sebagian besar dasar tengkorak. Ciri khas dari oksipital sendiri yaitu memiliki lubang besar yang disebut dengan foramen magnum, yang berfungsi sebagai jalur bagi medulla spinalis ataupun sumsum tulang belakang untuk terhubung dengan otak. Fungsinya yaitu melindungi cerebellum ataupun otak kecil dan lobus oksipital otak serta menyediakan tempat perlekatan bagi otot dan ligamen leher. Artikulasi dari oksipital yaitu berhubungan dengan tulang belakang melalui struktur yang disebut condylus occipitalis. Selanjutnya ada os ethmoidalis. Dia terletak di antara rongga hidung dan orbita, berperan dalam pembentukan septum nasi, dinding medial orbita, dan mengandung lamina cribulosa sebagai jalur saraf olfaktorius. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tulang wajah. Tulang wajah membentuk struktur wajah dan rongga mulut. Tulang wajah berjumlah 14 tulang, terdiri dari 2 os maxilla, 2 os zygomaticus, 2 os palatinum, 2 os nasale, 2 os lacrimal, 2 os
2 concha nasalis inferior, 1 vomer, dan 1 mandibula. Maksila adalah tulang rahang atas membentuk lantai orbitat, dinding lateral rongga hidung, langit-langit keras menjadi tempat gigi atas, memiliki sinus maksilaris. Selanjutnya ada mandibula. Mandibula adalah tulang rahang bawah, satu-satunya tulang kepala yang dapat bergerak dan berperan dalam mengunyah, berbicara, membentuk temporomandibular. Nah, selanjutnya ada os zygomatikus ataupun pembentuk tulang pipi. Mereka memberi bentuk dan kekuatan pada wajah dan berperan dalam pembentukan orbita. Nah, untuk tulang wajah lainnya yaitu untuk os nasale membentuk batang hidung, lacrimal berperan dalam sistem air mata, os palatino membentuk langit-langit keras, concha nasalis inferior mengatur aliran udara, vomer membentuk subtunasi. Kesimpulannya adalah tulang kepala tersusun atas tulang kranium dan tulang wajah, berfungsi melindungi otak dan membentuk struktur wajah. Pemahaman anatomi tulang kepala sangat penting bagi mahasiswa kedokteran dalam praktik klinis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih.